Tersangka kasus pembobolan BNI yang buron selama 17 tahun, Maria Pauline Lumowa, hari ini tiba di Jakarta dan diserahkan ke Bareskrim. Menurut Menkumham, jika tidak ada diekstradisi segera, Maria bisa bebas dari tahanan di Serbia. Buronan 17 tahun pembobol Bank Negara Indonesia, Maria Pauline Lumowa tiba bersama tim dari Kemenkumham yang dipimpin langsung Menteri Yasona Lawli dari Serbia Kamis siang. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Maria menjalani rapid test COVID-19 dan hasilnya negatif. Sebelumnya, Maria juga sudah mendapat keterangan sehat dari pemerintah Serbia. Kemenkumham membawa Maria ke Badan Reserse Kriminal Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, Maria Lumowa diekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah diplomasi hukum antar kedua negara berjalan lancar. Maria Lumowa sudah mendekam dalam tahanan Serbia setelah NCB Interpol Beograd menangkapnya di bandara pada 16 Juli 2019. Saya melaporkan kepada Presiden melalui Pak Mensesnek bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy, karena kalau kita lewat tanggal 16, mereka akan masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus dibebaskan. Selama proses ini ada negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi untuk agar beliau tidak diekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau MPL yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga, ya. Upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap. Tetapi pemerintah Serbia committed, ya. Saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap komited, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Untuk menghadapi proses hukum, Maria yang sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979 akan menunjuk kuasa hukum dengan bantuan dari Kedutaan Besar Belanda. Tim Liputan iNews melaporkan. Maria Pauline Lumowa kabur ke Singapura 1 bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru. Sempat kabur ke Singapura hingga Belanda, pelarian Maria berakhir di Serbia. Kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru 17 tahun lalu dimulai saat Maria Lumowa dan Adrian Waworuntu mengajukan pinjaman melalui PT Gramarindo Group. Pinjaman dilakukan melalui letter of credit atau LC fiktif. Oktober 2002 hingga Juli 2003, BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro. Total pinjaman senilai total 1,7 triliun rupiah berdasarkan kurs saat itu. Aksi PT Gramarindo Group diduga dibantu orang dalam karena BNI setuju jaminan dari bank yang bukan merupakan korespondensi BNI seperti Dubai Bank Kenya, Rosbank Switzerland, Middle East Bank, dan The Wall Street Banking Corp. Pada Juni 2003, BNI yang menyelidiki transaksi keuangan PT Gramarindo Group mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor sehingga melaporkan perusahaan tersebut ke Bareskrim Polri. Namun Maria Lumowa lebih dahulu kabur ke Singapura sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pada 2009, keberadaan Maria Lumowa diketahui di Belanda dan sering pulang ke Singapura. Pemerintah Indonesia sudah 2 kali ajukan ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda, yakni di tahun 2010 dan 2014, namun ditolak. Pemerintah kerajaan Belanda malah berikan opsi Maria disidangkan di Belanda karena Maria telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Pada 16 Juli 2019, Maria akhirnya ditangkap oleh NCB yang merupakan agen Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia. Penangkapan dilakukan berdasarkan Red Notice Interpol yang diterbitkan pada Desember 2003. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan meminta percepatan proses ekstradisi terhadap Maria.
Berkat kerjasama dan kesepakatan kedua negara, Maria Lumowa akhirnya diekstradisi ke Indonesia bersama tim yang dipimpin Menkumham Yasona Lauli. Pembobolan Bank Negara Indonesia tidak hanya melibatkan Maria Lumowa. Kasus yang terjadi pada 17 tahun silam ini juga menyeret sejumlah nama. Kasus pembobolan Bank Negara Indonesia menyeret sejumlah orang yang telah divonis dan dihukum. Tidak hanya buronan Maria Pauline Lumowa. Andrian Pandelaki Lumowa, Direktur Utama PT Magnetik Usaha Indonesia, divonis 15 tahun penjara. Kemudian Andrian Herling Waworuntu, konsultan investasi PT Sagaretem, divonis penjara seumur hidup. Lalu Jeffrey Basso, mantan Direktur Utama PT Triranu Caraka Pasifik dengan vonis 7 tahun penjara. Wayan Saputra, mantan Kepala Divisi Internasional BNI, divonis 5 tahun penjara. Aan Suryana, Quality Assurance Divisi Kepatuhan BNI Kantor Besar dengan vonis 5 tahun penjara. Edi Santoso, mantan Kepala Customer Service Luar Negeri BNI Kebayoran, divonis seumur hidup. Ola Abdullah Agam, mantan Direktur PT Gramarindo Mega Indonesia, divonis 15 tahun penjara. Titi Pristiwati, mantan Dirut PT Bhinneka Tama, divonis 8 tahun penjara. Selain itu ada Komjen Pol Suyitno Landung, mantan Kabareskrim Mabes Polri, divonis 1 tahun 6 bulan. Richard Kontul, mantan Dirut PT Mentranta, divonis 10 tahun penjara. Dan Aprila Widata, mantan Dirut PT Pantripos, divonis 15 tahun penjara. Kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru terjadi 17 tahun lalu. Saat Maria Lumowa dan Andrian Waworuntu mengajukan pinjaman melalui PT Gramarindo Group lewat letter of credit atau LC yang fiktif. BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau senilai 1,7 triliun berdasarkan kurs pada tahun 2003. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menguak jejak pembobol BNI, kami hadirkan cuplikan dialog dengan mantan Direktur PT Metranta sekaligus mantan rekanan Maria Lumowa, Richard Kuntul, dalam program iNews sore tadi. Seperti itu ya, karena kita tidak pernah berhubungan dengan BNI sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang pelaku kan berarti kan you intens, secara intens you berkomunikasi dengan pihak bank. Nah pada dasarnya kami tidak melakukan itu, teman-teman kami juga tidak melakukan itu, ya kan? Nah, jadi kalau mau dibilang bahwa kita sebagai pelaku, rasanya itu terlalu naif kalau saya mengatakan demikian, ya kan? Begitu. Ya kita pada waktu itu, saya ini kan atasan saya Maria, dia itu sebagai CEO, ya CEO itu kepanjangannya apalah saya kurang paham juga. Jadi karena dia punya hubungan dengan salah satu pejabat BNI, ya kan? Nah, kitalah yang diminta untuk mendapatkan fasilitas itu, ya kitalah yang diintroduce perusahaan-perusahaan yang saya sebagai salah satu direktur di situ, teman-teman lain juga menjadi direktur di situ. Nah, kita dapatkan fasilitas itu, yang sebenarnya kalau mau jujur, ini istilahnya itu kita gali lubang tutup lubang. You bisa paham maksud saya. Begini ya, kalau LC berbicara letter of credit itu sebenarnya pada dasarnya LC kita itu genuine dalam arti kata kalau kita real ekspor itu pasti akan terbayar. Ya sekali lagi saya bilang LC itu tidak fiktif, dokumen pendukungnya itu yang fiktif ya betul. Dan aktor utamanya adalah Maria begitu, Maria Lumowa. Saya tidak mau berbicara bahwa aktornya Maria, tapi paling tidak hasil perkenalan dia dengan pihak Bank BNI, silakanlah you mau interpretasi itu sebagai dia aktor atau apa, tapi saya pribadi tidak mau mengatakan demikian, bahwa yang bersangkutan itu adalah aktor, sehingga apa namanya